Salam saudara-saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Air dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati saudara ya dengan kesehatan, dengan sukacita, dan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang saudara saat ini kerjakan, dan terlebih lagi memberkati hidup saudara hari demi hari. Nah saudara, berita pada hari ini saya ingin berbagi tentang seorang tokoh dalam Perjanjian Lama yang bernama Barak. Nah, Barak, kisah hidup Barak memang tidak banyak diceritakan di dalam Alkitab atau tidak ada cerita yang panjang-panjang tentang kehidupan Barak. Tetapi di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam Hakim-Hakim pasal 4, di situ diceritakan tentang Barak. Biasanya ketika kita mendengar cerita tentang Barak, Barak ini selalu dihubungkan dengan Deborah. Karena memang di dalam kisah itu ada cerita tentang Barak dan Deborah. Barak ketika dikaitkan dengan Deborah seringkali dijelaskan dalam situasi konteks tentang Deborah yang memiliki leadership yang lebih baik daripada Barak. Barak sering dikonotasikan sebagai orang yang lebih lemah daripada Deborah di dalam keyakinannya. Tetapi apakah cerita itu hanya sebatas itu yang bisa kita pelajari? Kalau misalnya ada ungkapan mengatakan bahwa Barak memerlukan Deborah, lalu bagaimana jika Deborah tanpa Barak? Nah, ini menarik pertanyaan ini. Karena dengan pertanyaan ini kita bisa telusuri sebetulnya apa sih yang bisa kita pelajari dari Barak sehingga dia ada di dalam cerita itu. Kenapa menarik juga? Karena di dalam Ibrani pasal 11, Barak ini disebutkan sebagai tokoh yang menjadi saksi-saksi iman. Bahkan namanya itu disejajarkan juga dengan tokoh-tokoh lain seperti Daud, Yefta misalnya. Nah karena itu tentu menarik untuk mempelajari apa sebetulnya yang bisa, yang positif, yang penting, yang kita ingin tahu dari kehidupan Barak. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita coba telusuri dari kondisi yang ada pada saat itu. Alkitab menceritakan bahwa bangsa ini pada zamannya Barak dan Deborah itu mengalami tekanan, mengalami persoalan kebangsaan, mengalami ancaman dari penguasaan seorang raja Kanaan. Alkitab mengatakan raja itu bernama Yabin. Yabin ini memiliki panglima yang luar biasa, panglima yang kuat. Panglimanya itu bernama Sisera. Sisera bukan panglima sembarangan. Selain dia menjadi panglima yang pintar, pandai, cerdik, tetapi juga dia memiliki pasukan yang besar dan kuat. Kekuatan pasukannya itu digambarkan oleh Alkitab dengan memiliki 900 kereta besi. Nah saudara-saudara, ketika dikatakan 900 kereta besi, ini adalah alat perang yang canggih pada zaman itu, yang kuat, yang luar biasa, menunjukkan kekuatan yang besar. Dan bahkan kereta besi ini adalah kereta perang yang menurut catatan memiliki di lingkaran bannya itu juga dikenakan semacam senjata juga, senjata yang berputar, yang membabat tiap orang yang ditabrak dan menghindar dari kereta itu. Luar biasa memang kekuatan Raja Kanaan ini, secara khusus Sisera. Dan 20 tahun dengan kekuatan itu, kekuatan yang besar itu, mereka menguasai orang-orang Israel. Sehingga orang-orang Israel itu hidup bukan saja tidak nyaman, tapi juga tidak aman. Mereka tidak bisa memastikan untuk hari esok mereka, untuk minggu depan, bulan depan. Karena mereka tidak memiliki tembok, karena mereka tidak memiliki benteng yang melindungi mereka. Orang-orang ini setiap hari berada di dalam situasi yang terancam. Bahkan secara ekonomi pun tidak ada kepastian. Karena bisa saja mereka menanam tetapi tidak menabur. Karena mungkin ketika mereka hendak menabur, maka pasukan ini datang dan kemudian mengambil apa yang mereka sudah tanam dan pelihara. Begitu luar biasanya, 20 tahun situasi itu. Sehingga ini juga membuat orang-orang menjerit. Tetapi pertanyaannya, selama 20 tahun itu, siapakah yang mau berdiri
untuk memimpin atau menggerakkan bangsa itu, mengajak bangsa itu untuk keluar dari persoalan mereka. Siapakah orang yang mau berdiri untuk kemudian menyatakan dan menggerakkan, ayo kita menghadapi persoalan bangsa kita bersama dan kemudian kita keluar dari persoalan ini bersama-sama. Alkitab menceritakan selama 20 tahun itu tidak ada. Hingga pada suatu waktu muncullah Barak untuk merespon panggilan itu. Nah, respon panggilan Barak ini dimulai ketika Deborah sebagai seorang nabi dan hakim memanggil Barak untuk memenuhi panggilan itu. Kenapa Deborah memanggil Barak untuk memenuhi panggilan itu? Karena Deborah, menurut saya, dia sadar bahwa setiap orang punya panggilannya. Deborah punya panggilan untuk menjadi nabiah dan menjadi hakim yang mengurusi internal daripada persoalan bangsa itu. Tetapi siapa yang akan mengurusi dan menghadapi masalah eksternal dari bangsa itu? Dibutuhkan orang lain. Dan orang lain itu adalah Barak. Deborah menyampaikan panggilan Tuhan kepada Barak. Barak harus memberi respon. Kalau kita melihat di dalam situasi seperti itu, di dalam pembacaan, menurut saya dari pembacaan yang ada di situ, Barak bukannya menolak. Barak tidak ujuk-ujuk alih-alih berkata, Deborah jangan saya dong, cari aja yang lain untuk menghadapi Sisera yang kuat dan luar biasa itu. Barak juga tidak berkata kepada Deborah, Deborah bagaimana? Dia tidak berbantah. Bagaimana dengan kita? Kita tahu bahwa orang-orang Israel pada waktu itu bukan orang-orang yang handal di dalam berperang. Bahkan mereka mungkin tidak memiliki alat peperangan yang memadai untuk melawan kereta besi. Barak tidak berargumen, berdebat dengan Deborah tentang hal itu. Mungkin saja bisa saja dia berkata, permintaan ini, panggilan ini sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Tetapi di dalam percakapan dengan Deborah, Barak hanya meminta satu hal. Dia meminta kepada Deborah. Dia berkata pada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kalau kita memahami atau membaca perkataan ini dari perspektif peran dan fungsi Deborah sebagai nabiah atau sebagai hakim, tampaknya Barak menyadari betul betapa pentingnya Deborah ini di dalam proses untuk pergulatan bangsa itu. Karena orang-orang Israel itu sangat memperhatikan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Deborah. Karena Deborah bagi mereka memiliki hikmat yang dari Tuhan. Setiap gerakan dan setiap perkataan dia bisa saja itu dipandang sebagai wahyu atau sebagai perintah dari firman Tuhan. Karena itu, tampaknya Barak menyadari bahwa Deborah menjadi penting sekali di dalam pergerakan itu. Karena ketika Deborah nanti menyampaikan sesuatu atau orang-orang Israel melihat betapa Deborah bertindak untuk membawa bangsa itu juga untuk keluar dari persoalan ini, maka itu akan menggerakkan, lebih mudah untuk menggerakkan secara strategi menggerakkan orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi permintaan Barak tampaknya adalah lebih kepada permintaan strategik dalam rangka untuk menggerakkan. Dia tidak pernah menolak panggilan itu. Dia ternyata siap, dia bersedia untuk mengambil peran itu, mengambil panggilan itu untuk berhadapan dengan persoalan eksternal yang dalam hal ini Deborah tentunya dia tidak ada dalam potensi untuk mengambil peran daripada Barak. Nah, saudara-saudara, dari sini kita belajar satu hal yang kita catat dari kehidupan Barak, bahwa Barak sebetulnya memiliki hati yang peduli, hati yang care, hati yang tergerak untuk persoalan bangsanya, untuk persoalan masyarakatnya, untuk persoalan saudara-saudaranya. Ketika dia memikirkan itu, dia peduli pada itu, dia juga sedang memikirkan tentang hidupnya juga di saat seperti itu. Karena dia tahu kelepasan dari bangsanya, kelepasan dari masyarakat terhadap persoalan-persoalan yang ada, itu juga berarti kebaikan untuk bersama. Nah, Barak ada di dalam posisi itu, dan dia mengambil peran itu
Dia berjuang untuk itu. Bahkan sekalipun ketika Deborah merespon Barak mengatakan bahwa engkau tidak akan mendapatkan kehormatan di dalam situasi seperti itu. Dan bahkan ketika akhirnya Barak pun melihat bahwa bukan dia yang kemudian mengalahkan pemimpin daripada orang Kanaan itu, ya, mengalahkan Sisera seperti itu. Bukan dia yang mengalahkan Sisera, tetapi seorang perempuan yang bernama Yael. Tapi ketika Barak melihat itu, dia juga tidak marah, dia juga tidak protes. Kenapa saya yang berjuang luar biasa di dalam peperangan ini, tetapi saya yang tidak mendapatkan kehormatan. Dia hanya melihat itu dan kemudian sadar bahwa nubuat itu benar. Dan itu untuk menegaskan kembali dalam diri Barak bahwa apa yang dikatakan oleh Deborah, firman yang disampaikan oleh Deborah, firman Tuhan itu adalah benar. Dan dia menerima itu semua. Di sini juga kita belajar melihat bahwa ternyata Barak itu bagi dia yang penting adalah yang utama, bahwa bangsa ini keluar dari persoalannya. Bangsanya keluar dari tekanan sehingga setiap orang di dalam masyarakat dan setiap orang di dalam bangsa itu memiliki hari esok, memiliki pengharapan untuk ketenangan, kedamaian hari esok, sehingga mereka bisa merancang. Dan setelah itu dikatakan oleh Alkitab kurang lebih 40 tahun bangsa itu kemudian hidup di dalam kedamaian. Salah satu-satunya kalau menurut saya satu-satunya kelemahan dari atau satu-satunya hal yang mungkin lemah dipandang tentang Barak adalah bahwa dia di dalam posisinya dengan Deborah, dia sangat bergantung pada manusia. Dia sangat bergantung pada Deborah. Karena itu dia meminta Deborah. Dia sangat bergantung pada strategi manusianya itu. Tapi sesungguhnya dia menerima panggilan Tuhan untuk dia lakoni. Nah, saudara-saudara, inilah yang kita belajar dari Barak. Betapa dalam kehidupan ini diperlukan orang-orang yang untuk keluar dari sebuah persoalan bersama, diperlukan orang-orang yang mau juga menjadi seperti Barak, mau berdiri, mau memimpin, mau memberikan dirinya, mau melakukan sesuatu untuk untuk kehidupan bersama. Dan kita juga tahu bahwa kita belajar dari Barak juga di sisi yang lain bahwa apa yang dikejar bukanlah untuk kehormatannya. Tidak apa-apa. Kehormatan itu tidak menjadi milik kita, menjadi milik diri kita. Apa yang paling penting adalah bahwa kita bersama-sama bisa keluar dari persoalan yang ada. Nah, saudara, karena itu mungkin di dalam keluarga saudara ada persoalan, ada masalah. Mungkin saudara juga bisa menjadi Barak di tengah-tengah keluarga saudara, ya. Berdiri untuk memberikan hidup saudara, diri saudara, untuk membawa kehidupan keluarga saudara untuk keluar dari masalah itu. Tanpa mungkin saudara mengejar kehormatan di tengah-tengah keluarga saudara sendiri. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini, di tengah situasi seperti ini, kita juga perlu untuk membutuhkan orang-orang yang menjadi Barak, yang mau bergerak, mau melangkah, mau memberikan dirinya, mau memberikan hatinya untuk membawa bersama-sama bangsanya, masyarakatnya untuk keluar dari pandemi ini. Nah, karena itu kehormatan bukanlah tujuan utama, tetapi bagaimana kita bisa bersama-sama keluar dan kemudian memiliki hari esok yang lebih cerah. Kita bisa menikmati hari esok dalam kenyamanan dan keamanan hidup bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.